Gianni, Gucci sudah memutuskan menggunakan desainmu sebagai koleksi utama musim panas. Benarkah? Iya. Awas. Aduh, tidak. Siapa yang tidak punya etika? Menyetir mobil sampai ke trotoar? Di mana ini? Aku telah melakukan perjalanan waktu. Aku kembali ke tahun 87 dan menjadi seorang wanita gemuk yang beratnya lebih dari 150 kilo. Gianni, dasar si gemuk. Beraninya kamu merebut pria dari Zihan. Kalau kamu tahu diri, kamu harus bercerai. Kenapa harus bercerai? Kenapa harus bercerai? Karena badanmu lebih besar dari sapi. Lihat dirimu itu. Dengan tubuh dan wajah seperti itu, apa kamu pantas menikahi Pak Luhan? Iya, benar. Dasar gebrot. Dasar jelek. Syukurin. Tak tahu malu. Lihat kamu saja orang jadi mual. Dasar tak tahu malu. Lihatlah dirimu. Aku habisi kamu. Kenapa orang gemuk harus ditindas? Ini keterlaluan. Aku akan membalas. Gianni, aku peringatkan kamu. Jika kamu tahu mau, kamu harus bercerai. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Aku dengar ada orang yang minta dipukul. Tapi aku ini, orang suka mematuhi permintaan orang lain. Tidak usah sungkan padaku. Apa yang kamu lakukan? Dia adalah suamiku Luhan. Ganteng banget. Kak Luhan, kami datang dengan niat baik. Kami kemarin ingin datang dan menjadi pengiring pengantin. Tapi dia malah memukul Zia. Gianni, memang biasanya tingkahmu kekanak-kanakan. Hari penting, jangan cari masalah. Kamu harus memberi penjelasan. Sialan, dia tak bisa bedakan salah benar. Apa matamu itu tidak dipakai? Aku cari masalah, jelas-jelas mereka. Luhan, Gianni tidak sengaja melakukannya. Mungkin dia merasa minder. Karena bentuk tubuhnya. Karena di hari yang penting dia melihat kami bertiga memiliki badan yang bagus. Dia tidak sengaja memukul Zia. Kak Luhan, jangan gara-gara kami. Kak Luhan marah padanya. Gianni, karena kita sudah menikah, lebih baik kamu mulai menahan emosimu itu. Maaf, atas namanya aku minta maaf pada kalian. Acaranya akan segera dimulai. Ayo kita keluar. Tunggu dulu. Kamu. Gianni! Bukannya kamu bilang aku cari masalah? Aku tidak mau dituduh hal yang tidak aku lakukan. Baiklah, sekarang bawa mereka pergi. Atau mungkin kamu mau juga aku pukul seperti mereka. Ayo kita pergi. Melakukan perjalanan waktu ke tahun 80-an. Dan aku jadi orang gemuk. Apa yang harus kulakukan? Au! Turun berat badan 100 kilo dalam sebulan. Metode diet? Apa ini? Aku adalah dewa lintas waktu. Ini kesalahanku, ganti rugi terlempar ke dunia lain. Ini akan membuatmu turun berat badan 100 kilo dalam sebulan. Dan tidak akan kembali gemuk lagi. Berpindah waktu karena kecelakaan. Jadi kamu adalah sopir truk itu? Iya. Bukan begitu.
Aku baru saja diakui oleh Gusi dan masuk Paris Fashion Week. Tak mau ganti rugi, pulangkan aku. Kamu tidak bisa kembali. Sudahlah, aku sudah berikan kompensasi padamu. Aku harus pergi. Hei, kamu... Halo? Kemana dia? Karena sudah dapat, ya sudah diterima saja. Untung saja. Tapi badan aslinya cukup proporsional. Setelah kurus nanti, pasti jadi wanita cantik. Semangat. Gianni. Pria ini, selain wajahnya, bentuk badannya juga sangat bagus. Pria idaman. Maaf ya. Tidak masalah. Kalau dilihat pria ini, dia sangat lembut. Tapi, bisa jangan seperti itu lagi. Seperti apa? Aku tahu kamu merasa minder karena gemuk. Tapi kamu gemuk itu kenyataan. Kamu tidak bisa karena hal itu. Kamu menindas Zihan dan lainnya. Turun. Mau apa? Kamu tidak boleh naik. Apalagi sekarang. Hari ini adalah malam pertama kita. Kamu... Malam pertama? Aku orang yang suka buat keributan. Layak untuk malam pertama? Keluar. Gianni! Keluar. Gianni! Keluar. Buat kesal saja. Keterlaluan. Orang macam apa dia? Bukan membela istrinya, malah membantu wanita itu. Apakah karena gemuk aku layak ditindas? Padahal aku memujinya tampan. Tunggu dietku berhasil. Kamu akan selau tergila-gila denganku. Gianni, dasar sapi gemuk. Bagaimana? Kamu bisa menikah dengan Kak Luhan? Gianni, aku sangat merindukanmu. Kamu sakit ya? Gianni, ini aku, Doni kesayanganmu. Gianni. Gianni? Doni? Iya. Doni, kapan kamu akan mengumumkan hubungan kita? Ah, nanti saja. Orang tuaku masih belum setuju. Aku harus meyakinkan mereka dulu. Tapi kita juga tidak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Gianni, aku pasti akan berusaha meyakinkan mereka. Kamu tidak percaya padaku? Atau tidak percaya pada cintaku untukmu? Gianni, akhir-akhir ini aku suka satu sepasang pakaian. Harganya cuma 10.000. Menurutmu? Baiklah. Gianni, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kamu... Bukankah dia, si cowok matre itu, pemilik asli tertipu? Takkan tertipu. Gianni, aku dengar dari Zihan, apakah kamu menikahi Pak Luhan? Dia memberimu 100.000 kan? Bisa tidak kamu kasih sedikit? Kamu kan Gianni yang baik hati. Kamu juga tahu aku lagi butuh uang. Kasih aku sedikit uang ya. Enak aja aku kasih kamu. Jika memang Luhan tidak kasih aku, atau kasih aku uang, matre lu nggak ada receh buat lu. Ya ampun Gianni, jangan marah. Aku tahu, aku tidak datang menemuimu akhir-akhir ini. Makanya kamu marah. Benar kan? Aku tahu. Tenanglah. Jangan sentuh aku, lepaskan. Gianni, aku mencintaimu. Tanpa kamu, aku tidak bisa hidup. Apa yang sedang kalian... Gianni, malam-malam begini, kalian sedang apa di sini? Apa yang kalian lakukan? Bukankah ini Gianni? Bukankah dia sudah menikah dengan bos pabrik Pak Luhan? Kenapa dia berpelukan dengan Doni di sini? Jangan fitnah ya. Jelas-jelas dia yang menggangguku. Jadi kelihatannya dia memeluk aku. Doni mengganggumu? Gianni, beratmu 190 kilo. Beratnya hanya 50 kilo. Dia mengganggumu? Kalau bohong kamu kira-kira dong. Benar, memang Gianni yang melakukan. Terpaksa, dia yang memaksa. Untung kalian datang. Kalau tidak, akibatnya bisa tidak dibayangkan. Kamu? Aku sudah tahu kalau Gianni suka selingkuh dan mengkhianati Pak Luhan. Cuy, tidak tahu malu. Kasihan kepala pabrik lu. Masih muda sudah dikhianati. Kalian jangan asal bicara. Aku enggak. Kak Gianni, kami tidak asal bicara. Kami hanya mengatakan fakta. Kalau bukan kamu yang menggoda Kak Doni, kenapa Kak Doni mengganggumu bukan orang lain?
Aku juga penasaran. Kenapa aku hanya menamparmu, tidak menampar yang lain? Kenapa nggak mukul yang lain, cuma lu? Kak Luhan, dia sebelumnya memukulku karena iri dengan tubuhku yang bagus. Aku bertahan demi kamu. Tapi sekarang, arena aku lagi-lagi menemukan kebenaran, dia memukulku lagi. Kamu harus membelaku. Gianni? Minta maaf. Dia memfitnahku berselingkuh dengan Doni. Kamu menyuruhku minta maaf? Aduh, aku tidak memfitnahmu. Gianni, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kak Doni Tidak suka yang cantik, berbadan bagus, dan berkulit putih. Tapi lebih suka tipe sepertimu yang beratnya lebih dari 150 kilo. karena perselingkuhanmu ini semua terjadi. Mulutmu ini busuk setiap kali kamu bicara. Ngomong aja sembarangan, isinya ngawur melulu. Minta maaf pada Zihan. Luhan, aku ini istrimu. Kamu tidak percaya kata-kataku. Tapi kamu percaya dia? Kamu bilang aku berselingkuh. Tiap hari nongkrong sama cewek genitnya. Kalian berdua sudah lama bersama. Apa aku salah ngomong? Apa omonganku salah? Sebelumnya aku kira kamu hanya bercanda. Namun sekarang, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sudah melakukan hal yang memalukan. Tapi masih memfitnah Zihan. Sekarang juga minta maaf padanya. Kalau aku bilang tidak mau, kamu mau apa? Gianni, kamu harus tahu batasan. Kalau kamu tidak minta maaf, kita cerai. Kamu akan menceraikan aku demi dia? Hanya karena dia? Kalau kamu minta maaf sekarang, aku bisa... Baik. Kita cerai saja. Sekarang juga cerai. Kak Luhan, tidak apa-apa jika Kak Gianni memfitnahku. Aku sudah terbiasa. Tapi Kak Gianni, kamu bisa memfitnahku. Tapi jangan memfitnah Kak Luhan. Beberapa hari lagi, aku dan Kak Luhan akan mempersiapkan lomba desain di daerah. Lomba desain? Setiap tahun lomba desain ini selalu dimenangkan oleh Zihan. Zihan, dia mewakili pabrik kita untuk ikut lomba. Dia dan Pak Luhan bersama, itu karena kerjaan. Tapi Gianni malah memfitnah. Keterlaluan. Betul sekali. Dia pikir semua orang seperti dia. Makan tidur doang, hidup digantungin si Luhan. Tapi Zihan, dia berhasil karena kemampuannya. Dan berkontribusi pada pabrik. Dia adalah wanita karier era baru. Zihan, berani tidak taruhan denganku? Taruhan apa? Mereka bilang aku hanya makan tidur. Kamu adalah wanita karier di era modern. Maka kita taruhan. Siapa yang bisa memenangkan lomba desain kali ini? Kamu mau bersaing desain denganku? Aku tidak salah dengar kan, Gianni? Orang buta huruf yang bahkan tidak lulus SMP. Masih mau ikut lomba desain? Dia bukan hanya ingin ikut. Dia ingin mengalahkan Zihan dan menang. Juara lomba desain, setiap tahun juaranya adalah Zihan. Dia lulusan universitas ternama. Bentuk tubuh, penampilan, semuanya menonjol. Begitu naik panggung, dia jadi juaranya. Gianni, mau bersaing dengan apa? Dengan lemaknya yang banyak itu? Haha. Kumohon Zihan, bisa tidak jangan berbuat macam-macam lagi? Berani tidak kamu taruhan? Baik, aku bertaruh denganmu. Tapi, jika kamu kalah, aku akan membuatmu bercerai dengan Kak Luhan. Dan pergi tanpa harta apapun. Baiklah. Kalau kamu yang kalah, Aku kalah, kami bisa minta apapun yang kamu inginkan. baik. Kami bisa minta apapun yang kamu inginkan. Aku mau kamu menanggalkan pakaian. Dan lari 3 putaran di desa. Sambil berteriak, aku adalah selingkuhan Luhan. Bisakah kamu melakukannya? Kamu, dengan kemampuan Gianni, aku tidak mungkin kalah darinya. Lebih baik terima taruhannya, supaya dia cerai dengan Kak Luhan. Baiklah, karena aku sudah bertaruh denganmu, aku akan menepati taruhan. Siapa yang kalah harus menepati janjinya. Gianni? Kamu masih mau ribut sampai kapan? Kompetisi desain ini diselenggarakan oleh pabrik. Nanti akan ada banyak distributor yang ikut serta. Kamu... Kenapa? Takut aku ikut lomba? Akan membuatmu malu? Bukan begitu. Aku khawatir nanti akan ada desas-desus mencemarkan nama baikmu. Pada dasarnya, kamu masih takut aku buat malu. Aku tahu, kamu sangat ingin menunjukkan dirimu. Seseorang seharusnya bertindak sesuai kemampuannya. Selesai kalau sudah pergi. Kamu... Aku harus pergi ke luar kota untuk urusan kerjaan. Jika kamu berubah pikiran, beritahu aku kapanpun.
Pak Yeri, Anda adalah orang pertama di dalam negeri. Sebagai desainer di Paris Fashion Week, Mengapa Anda ikut kompetisi desain di sini? sejak dulu Ali muncul dari kalangan rakyat. Siapa tahu di sini ada yang bisa memberi aku kejutan. Saya rasa tidak mungkin. Selanjutnya, mari kita sambut Nona Zihan untuk tampil. Kak Zihan. Pabrik Garmen Jaya memang tidak salah. Memiliki desainer pakaian terbaik. Baju ini, desain ini, sangat bagus bukan? Iya benar. Tentu saja, Zihan itu desainer lulusan universitas terkenal. Di sini, tidak ada yang bisa menandingi dia. Aduh. Hanya orang bodoh saja yang berani menantang Kak Zihan. Si Gianni itu, dia itu merasa seperti orang yang punya banyak nyawa, merasa hidupnya terlalu panjang. Selanjutnya, silakan para juri untuk memberi penilaian. Selamat kepada Nona Zihal atas perolehan skor tertinggi di acara ini, 98 poin. 98 poin? Habis sudah Kak Gianni. Kalau begitu mari kita cari Kak Gianni, supaya dia tidak usah naik ke panggung. Aku takut dia akan kalah dan membuat malu. Sudah terlambat. Sepertinya. Aku berpikir terlalu berlebihan. Tak disangka desain seperti ini bisa mendapatkan juara pertama. Pak Ali. Ayo kita pergi. Baik. Selanjutnya, mari kita sambut peserta terakhir, Nona Gianni untuk tampil. Gianni akan datang. Pertunjukan yang seru akan dimulai. Oh iya, Pak Luhan, istrimu akan segera tampil. Apa kamu penasaran? Tutup mulutmu. Selanjutnya, mari kita sambut Gianni. Di mana orangnya? Katanya Gianni akan datang. Jangan-jangan dia tidak datang. Aku bahkan berpikir ingin melihat karyanya yang menakjubkan. Jadi, kita tidak akan menyaksikannya. Dia itu SMP saja tidak lulus. Dia tahu apa tentang desain? Tubuhnya sebesar 3 beruang, baju apa yang cocok? Pakai karung goni saja. Sepertinya, istrimu memang kabur. Kamu akan segera menjadi duda. Karena Gianni tidak berani datang, aku sarankan segera umumkan hasil perlombaannya. Apa yang sebenarnya aku nantikan? Ayo pergi. Karena Nona Gianni telah mengundurkan diri, maka juara dari perlombaan desain ini adalah... Tunggu. Ini siapa orang ini? Apakah ini dari pabrik kita? Kapan pabrik kita punya wanita cantik ini? Seumur hidupku, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Bentuk tubuh dan pesonanya sungguh luar biasa. Seperti bintang di TV. Tidak, lebih cantik daripada bintang besar. Kalau dia ada di tempat kami, itu pasti mengalahkan semuanya. Iya, mengalahkan semuanya. Pak Yeri, pakaian yang dipakai orang ini adalah jas khas dari brand Blueberry. Tapi yang unik adalah, mengapa aku belum pernah melihatnya? Dia memakai bukan pakaian dari Blueberry. Menarik. Di sebuah kota kecil, seorang desainer kecil yang tidak dikenal ternyata memiliki gaya yang sama dengan merek terkenal internasional. Bahkan lebih maju dari desain mereka. Pria-pria jelek ini sebelumnya masih bilang bahwa Zihan cantik, sekarang satu persatu. Mata mereka terpaku pada wanita ini. Semua salah wanita ini. Siapa dia? Dari mana datangnya si penggoda ini? Berani-beraninya merebut perhatian dari... Pak Luhan dariku. Tidak. Abangku, desainer cantik ini. Apa kamu kenal? Perkenalkan dia padaku. Jika kami berjodoh, maka kamu adalah dewa penolongku. Ini terlihat mirip dengan Gianni. Permisi Nona, hari ini ada lomba desain di kota ini. Kalau bukan berdomisili dari kota ini dilarang untuk berpartisipasi. Silakan pergi. Hei, aku sarankan kamu sadar diri. Segera pergi. Kalau tidak, kamu akan diusir oleh petugas keamanan. Itu akan sangat memalukan.
Zihan dan Zia belum begitu lama, kan? Tidak mengenaliku lagi? Kamu adalah Jiang Hiat. Kamu adalah Jiani? Jiani? Dia adalah Jiani? Jiani? Dia adalah Jiani. Jiani wanita berat lebih dari 150 kilo. Mengapa dia bisa kurus sekarang? Jangan salah ya. Setelah Jiani kurus, dia memang cantik. Jika dibandingkan dengan Zihan, dia seperti badut. Kamu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah Jiani? Iya, kamu tidak sebanding dengan Jiani yang dulu gemuk. Wajahmu dengan Jiani, wajahnya beda. Aku rasa, ini pasti Jiani membayar seseorang untuk menggantikan dirinya dalam kompetisi. Oh, jadi Jiani berani menantang Kak Zihan? Ternyata mencari pengganti ya? Nona ini, wajahmu itu, kamu memang cantik, tetapi demi uang, kamu melanggar aturan dengan menjadi pengganti dari peserta lain. Juga menjual diri ya? Mulut itu sebaiknya kamu bersihkan. Kamu berani menampar aku? Aku memang berani menampar kamu. Kenapa kau tidak berani? Kak Zihan, kamu harus membela aku. Kak Luhan, Zia dan Bella memang bicaranya agak kasar, tapi mereka berbicara fakta. Jiani itu memang punya berat 110 kilo. Tetapi Nona ini, aku rasa beratnya tidak sampai 45 kilo. Dia berani mengaku sebagai Jiani. Bagaimana ini mungkin? Kak Luhan, aku rasa sebaiknya cepat panggil keamanan Untuk mengusirnya. Jika tidak, dia akan mengganggu dan mempengaruhi kompetisi desain. Jika ingin mengusir aku, sebaiknya kalian pastikan dulu. Apakah aku ini benar-benar Jiani atau bukan? Luhan, mereka semua bilang aku bukan Jiani. Bagaimana menurutmu? Dia bukan pengganti. Dia adalah Jiani. Dia benar-benar Jiani. Benar aku rasa. Jiani kurus jadi ternyata cukup cantik. Bagaimana ini Kak Zihan? Kak Jiani, maaf ya. Tadi aku tidak sadar. Tidak mengenali kamu. Nah, sekarang kamu sudah datang. Mari kita lanjutkan taruhan kita. Tadi, aku hanya mendapatkan 98 poin. Aku tidak tahu Kak Jiani. Akan dapat berapa poin? Benar. Ini adalah kompetisi desain. Bukan kompetisi diet. Apa gunanya kurus? Yang penting baju terlihat bagus. Kak Zihan ini tadi mendapatkan pujian luar biasa. Sementara seseorang sepertinya bahkan tidak bisa mendapatkan 60 poin. Aku bisa mendapatkan berapa poin? Bukan kamu yang menentukan. Minggir! Jiani sudah tampil. Pertunjukan sudah dimulai. Ya. Kalian bilang Jiani dan Zihan bertaruh. Siapa yang akan menang? Tentu saja Zihan. Dia adalah mahasiswa. Dia selalu juara setiap tahun. Jiani telah menurunkan berat badan dan tetap terlihat lebih baik. Dia bahkan tidak lulus SMP. Apa yang dia tahu soal desain? Kak Zihan, apakah kamu mendengar? Semua orang mendukungmu. Kak Luhan, tidak apa-apa. Mungkin Kak Jiani akan menghasilkan karya yang lebih baik. Zihan, bisakah kamu membantuku sebentar? Kak Luhan, selama kamu meminta, aku pasti akan membantu. Jiani itu keras kepala. Kalau dia kalah dalam kompetisi nanti, bisakah kamu tidak menyebutkan tentang taruhan itu? Biarkan saja itu berlalu. Bagaimana? Kak Luhan, aku sebenarnya tidak Bermaksud bersaing dengan Kak Jiani. dia yang memaksa untuk bertaruh. Baiklah, karena Kak Luhan sudah meminta, maka taruhan itu biarkan saja begitu. Terima kasih. Jiani, Aku tidak menyangka Kak Luhan sebaik ini padamu. tapi aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pak Yeri, orang-orang ini sungguh tidak mengenal bakat. Hanya dengan jas yang dikenakan Jiani, itu sudah cukup untuk membuatnya juara.
Wow. Dia akan memberikan berapa banyak kejutan lagi? Tidak kusangka bisa melihat karya yang begitu menakjubkan di tempat seperti ini. Sepertinya Pak Yeri tertarik padanya. Kalau sudah dilirik oleh Pak Yeri, desainer ini pasti akan melesat ke langit. Wow, pakaian yang dirancang Gianni benar-benar cantik. Belum pernah melihat pakaian secantik ini. Cantik ya? Terlihat terlalu terbuka. Ini tidak sopan. Aku pikir Gianni akan dapat merancang karya yang luar biasa. Ternyata dia mengandalkan kevulgaran. Dia tidak berpikir dengan mengandalkan kevulgaran akan membuatnya menangkan. Kak Luhan, apakah Kak Gianni memiliki salah pengertian tentang desain? Dia tidak berpikir bahwa desain mode adalah tentang memakai pakaian yang terlalu terbuka, kan? Terima kasih kepada Nona Gianni atas pertunjukan yang spektakuler. Selanjutnya, silakan para juri untuk memberikan penilaian. Masih perlu memberi nilai? Hanya berdasarkan desainnya ini, apa yang bisa dibandingkan dengan Kak Zihan kita? Seseorang yang mengandalkan keberanian untuk menarik perhatian. Masih ingin menantang Kak Zihan? Apakah kamu tidak hidup dalam mimpi? Apakah aku bisa menang? Bukan urusan kalian dengan dua mulut ini. Kak Gianni, bagaimana kalau kita membatalkan taruhan ini? Lagi pula, kamu adalah istri Kak Luhan. Kalau kalah, akan sangat memalukan, kan? Belum ada hasilnya. Kamu sudah tahu aku akan kalah. Gianni, membatalkan taruhan adalah untuk kebaikan. Zihan, panggilanmu terdengar sangat akrab. Gianni, ini bukan saatnya untuk keras kepala. Tolong batalkan taruhan ini. Batalkan taruhan? Luhan, apakah kamu merasa desainku ini tidak sebanding dengan Zihan? Apa perlu diucapkan lagi? Desainmu memang tidak sebanding dengan Kak Zihan. Silakan, ketiga juri. Berikan penilaian. Gianni, aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala sekarang? Tentu kamu tidak mengerti, karena kamu buta. Sebagai seorang bos garment, kamu bahkan tidak punya kemampuan dasar untuk menemukan keindahan. Nol poin. Ternyata nilainya 0 ya. Aku masih berpikir Gianni setidaknya bisa mendapat 60 poin. Tak disangka hanya dapat 0 poin. Haha. Gianni, kamu kalah. Gawat. Kak Gianni kalah. Apa yang harus kita lakukan? Kakak ipar tidak benar-benar akan bercerai, kan? Aku ingin bertanya kepada ketiga juri, apa alasan kalian memberi 0? Perlu alasan? Ya pasti karena desainnya buruk. Itu saja. Dia sebenarnya hanyalah seorang bodoh yang berpikir jika dia kurus dia bisa menggunakan trik kecil, meraih kemenangan dan menarik perhatian pria. Ternyata itu tidak berguna. Sebagai seorang desainer, desain aku menunjukkan keindahan garis, juga keindahan perempuan. Namun para juri memberikan 0. Aku rasa ini tidak adil. Gianni, desain pakaianmu sangat baik, tetapi pakaian ini terlalu terbuka. Pakaian seperti ini tidak akan ada yang membeli. Jadi kami memutuskan memberikan 0. Siapa bilang desainnya tidak laku? Siapa bilang desain ini tidak akan laku? Siapa orang ini? Berani-beraninya membantah juri di depan umum. Kamu adalah Pak Yeri. Siapa itu Yeri? Kamu bahkan tidak tahu, Yeri. Dia orang pertama dari negeri ini di Paris Fashion Week. Bahkan masuk dalam buku pelajaran sebagai maestro fashion. Dengar-dengar dia juga adalah putra keluarga kaya dari kota Haiko. Pak Yeri
Kenapa Anda datang ke sini? Jika aku tidak datang, apakah aku tidak akan melihat kalian bertiga yang tidak berguna? Memutarbalikkan fakta, mengatakan yang baik itu buruk. Desain Gianni ini sangat bagus. Gaun panjang tali tipis dari bahan lembut, nyaman tetapi tidak berlebihan. Terutama garis pada gaun ini, sangat luar biasa. Dari seluruh yang ada di negara Huaga, hanya sedikit yang bisa membuat seperti ini. Kalau soal terlalu terbuka, sekarang di daerah pesisir, sudah mulai tren gaun strapless. Tidak sampai 1 tahun, tren ini akan menyebar ke seluruh negeri. Jadi, masih berani bilang, kalau gaun Nona Jiang tidak akan ada yang beli. Ada yang beli. Ada yang beli. Pak Yeri, Gianni, kamu sangat berbakat dalam bidang desain. Masa depan kamu sangat cerah. Kalau berkenan, aku mengundangmu bekerja di studio Yeri. Studio Yeri sangat sulit masuk ke studio itu. Banyak lulusan universitas terkenal yang mencoba masuk tapi ditolak. Tak disangka, dia malah secara langsung mengundang Gianni. Gianni akan langsung melejit. Pak Luhan, kakak ipar begitu cantik. Lihat Yeri ini. Dia pasti punya niat lain, bukan? Pak Yeri, terima kasih atas pembelaan Anda tadi. Namun untuk karir saya punya rencana sendiri. Jadi saya harus minta maaf. Tidak masalah. Gianni, jika kamu berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Sampai jumpa. Ayo kita pergi. Tunggu! Apa yang kamu mau lakukan? Tentu saja aku datang mencarimu untuk menepati taruhan kita. Oh iya, Zihan dan Gianni sudah membuat taruhan. Yang kalah harus melepas pakaiannya dan berlari mengelilingi desa sebanyak 3 putaran. Selain itu juga harus berteriak, "Aku adalah selingkuhan Luhan." Kalau dia benar-benar melakukannya, orang tua Zihan pasti akan memukulnya sampai mati. Kak Luhan, tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa berlari tanpa busana keliling desa. Orang tuaku akan menghabisi aku. Bagaimana kalau... Luhan, apa hubunganmu dengannya? Membela Zihan? Baiklah, aku bisa membiarkanmu. Tidak perlu berlari telanjang di desa, tapi kamu harus menceritakan kepada semua orang tentang apa yang kamu dan 2 orang itu lakukan di kamarku pada hari pernikahanku. Ceritakan kepada semua orang. Apa yang kalian lakukan hari itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu mau lari telanjang atau mengatakan yang sebenarnya? Pilih sendiri. Mak, pada hari pernikahan itu aku seharusnya tidak membiarkan dia dan Bella membuli kamu. Hari itu kalian bertiga membuli Gianni, ya? Kak Luhan, bukan aku. Dia dan Bella. Mereka merasa Kak Gianni tidak pantas untukmu. Jadi pada hari pernikahan, mereka mendorongnya beberapa kali. Itu bukan salahku. Kak Zihan, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Lihatlah, ini teman baik kalian. Dengan mudahnya, kalian dijadikan kambing hitam. Ya. Bella, aku memperlakukan kalian seperti saudara. Biaya pengobatan ibumu aku yang membayarnya. Apa kalian benar-benar mau melemparkan tanggung jawab kepada aku? Ya. Kami berdua yang membuli Gianni. Kak Gianni, maafkan aku. Meskipun aku tidak membulimu, aku memang hanya diam saja. Aku minta maaf padamu. Gianni, maafkan aku. Ini salahku. Aku salah paham. Aku pikir kamu cemburu pada tubuh mereka yang bagus. Itu sebabnya aku berpikir kamu membuli mereka. Aku salah. Aku terima permintaan maafmu. Luhan, ayo kita bercerai. Gianni, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku bilang, kita bercerai saja. Kenapa? Apakah kamu masih marah? Kamu merasa pada hari pernikahan, aku salah paham padamu, benar? Bukankah kamu yang pertama kali mengusulkan perceraian? Baiklah, sekarang aku setuju denganmu. Mari kita urus proses perceraian. Mulai sekarang kita jalani hidup masing-masing. Tidak ada utang budi. Kamu... Apakah kamu masih memikirkan Doni? Ya, aku memikirkan Doni. Setidaknya, dia pernah menunjukkan sikap baik padaku. Meskipun dia mungkin berpura-pura, tapi kamu, Luhan. Apapun yang aku lakukan, di matamu semua salah. Bahkan ketika aku mendapatkan penghargaan dari kompetisi desain ini,
Pernahkah kamu memberikan sebuah ucapan selamat padaku? Jika kamu benar-benar menyukai Doni dan ingin bersamanya, aku akan mendukung. Wanita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Masa yang hidup yang baru. Semangat, Gianni. Di masa ini, buatlah dunia jadi milikmu sendiri. Nona, sedang beli baju ya? Setelah diet, aku diperlakukan lebih baik. Oh ya, Abang, Bang, bolehkah aku tanya sesuatu padamu? Silakan tanya. Jangan khawatir, Nona. Apakah boleh beritahu aku harga modal baju ini? Yang ini 2.500 saja. Yang ini 3.000. Baju yang modalnya 3.000 dijual 12.000, keuntungan 300%. Di zaman sekarang, apakah keuntungan jual baju sebesar ini? Jika aku mengambil barang dan menjualnya, bukankah aku bisa dapat uang untuk buka toko? Kosong? Kenapa kosong? Kenapa aku tidak punya tabungan sama sekali? Kak Luhan, di luar sana, orang-orang selalu menunjuk dan membicarakan. Bisakah kamu memberiku pekerjaan yang tidak harus berhadapan dengan orang lain? Tidak perlu, kamu tinggal di rumah saja dengan tenang. Setiap bulan aku akan memberimu 60.000 untuk biaya hidupmu. Terima kasih, Kak Luhan. Kamu sangat baik padaku. Dulu, aku benar-benar bergantung pada Luhan untuk hidup, dan aku sama sekali tidak punya tabungan. Sepertinya jika ingin kaya, aku tetap harus mencari Luhan. Rekap laporan ini tolong kamu susun. Kakak ipar kamu datang. Jackie, apa kamu bisa keluar dulu? Aku ada urusan dengan Luhan. Oh, aku paham. Aku segera keluar. Ada urusan apa? Berdasarkan aturan hukum terkait di negara kita, harta dalam masa pernikahan suami istri harus dibagi sesuai hukum setelah perceraian. Karena kita akan bercerai, bisakah kamu memberikan kompensasi perceraian lebih awal padaku? Kamu datang mencariku hanya untuk meminta uang? Bagaimana bisa dibilang meminta uang? Ini adalah hakku yang sah. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Aku berencana menjual pakaian. Menjual pakaian? Gianni, aku mengakui kemampuan desainmu cukup bagus, tapi berbisnis dan mendesain adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau kamu bertindak gegabah seperti ini, itu sama saja dengan mencari mati. Tidak perlu kamu khawatir. Bagaimanapun, apapun yang kulakukan di matamu selalu salah. Pada akhirnya aku akan membuktikan padamu siapa yang benar-benar salah, kamu atau aku. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Kamu yang pertama usulkan cerai, bukan? Kalau aku tidak mau? Hei, hentikan. Kenapa kamu tidak ingin bercerai? Bukankah karena kamu merasa aku sudah kurus, lebih cantik, tidak mempermalukanmu lagi, kamu hanya menilai dari penampilan. Meskipun pendidikanku tidak tinggi, aku tidak mau hidup selamanya dengan orang sepertimu yang menilai dari wajah. Bukan begitu. Ayo lihatlah. Diskon besar-besaran. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ayo jangan sampai terlewatkan. Dia lagi ngapain? Kelihatannya dia menjual pakaian. Tapi roda putar itu untuk apa? Aku juga tidak tahu. Kak Luhan, apalagi yang sedang dilakukan Gianni ini? Bukannya dia cuma ingin menarik perhatian dengan roda putar besar itu? Itu hanya mimpi yang sia-sia. Kamu tetap berjaga di sini. Aku akan mencari Kak Luhan. Ibu-ibu dan tante-tante semua, lihat roda putar di belakangku ini. Apakah ada berbagai area yang berbeda? Setiap area di roda ini menunjukkan jumlah diskon yang bisa didapat. Putar roda untuk menentukan besaran diskon yang akan diberikan. Berapapun yang kalian dapat, diskonnya sebanyak itu. Kalau aku dapat yang gratis, apakah aku bisa mengambil pakaian ini secara gratis? Tentu saja bisa. Dan tidak hanya itu. Selain membawa pulang, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan tambahan memutar roda jika kalian mengajak teman dan kerabat kalian. Undang orang dapat kesempatan ekstra putar roda. Benarkah? Tentu saja benar. Aku di sini, kalau bohong, kalian bisa merusak daganganku. Aku akan ajak anakku kemari. Baik, aku juga akan segera. Baiklah, terima kasih. Aku juga akan mengajak orang. Terima kasih. Ayo semua, lihatlah. Ayo lihat-lihat. Kak Luhan, barusan aku lihat Kak Gisni sedang buka lapak di luar. Tapi lapaknya itu tidak ada iklan dan tidak ada pengunjungnya. Hanya ada roda putar besar di sana. Bisnisnya sangat sepi.
Hei, lihat. Ayo silakan dilihat. Baju yang baru saja tiba. Gianni, jualan di sini. Bukanlah untuk sembarang orang. Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu hidup dengan baik. Bergantung pada gaji kepala pabrik. Jangan lakukan hal-hal yang tidak jelas. Kupikir siapa yang sedang ngomel. Ternyata ada burung beo. Waktu itu tuanmu mengkambing hitamkan kamu. Sekarang kamu kembali padanya. Tidak perlu aku katakan. Anjing saja kalau dipukul jadi patuh. Kenapa kamu sama sekali tidak paham ya? Kamu! Sudahlah, Zia. Gianni, sudah lama kamu jualan di sini. Tapi tidak ada satupun pelanggan. Sekarang kamu sedang tidak enak hati. Jadi jangan marahi dia. Tapi Gianni, walaupun Jaja memang kasar, itu semua demi kebaikanmu. Karena barang yang kamu beli, itu memakai uang Gianni. Kalau tidak laku, ruginya juga. Itu akan berdampak pada Zian. Baiklah. Jika menurutmu aku akan rugi, mari kita buat taruhan. Zian. Kak Gianni tidak pernah menyukaiku. Apapun yang kukatakan, dia tidak akan mendengar. Sebaiknya kamu yang menasihatinya. Jika dia terus seperti ini, pasti akan rugi. Gianni, aku sudah pernah bilang, bisnis itu berbeda dengan desain. Kamu membeli barang dalam jumlah banyak dan menaruhnya di tempat yang sepi pengunjung. Kalau bukan kamu yang rugi, siapa lagi? Sekarang memang sepi, tapi sebentar lagi akan ramai. Sebentar lagi ramai? Dengan apa? Dengan putaran roda keberuntungan ini? Jangan remehkan. Aku akan andalkan roda keberuntungan ini. Pindai-dai menggunakan metode seperti ini. Untuk melampaui ahli papa dan menjadi raksasa pusat perbelanjaan. Hanya roda keberuntungan ini yang bisa menarik beberapa pelanggan. Sudahlah, tidak ada gunanya membahas ini. Kita lihat saja, ha? Itu dia. Itu dia. Ini dia. Ini dia. Ini roda keberuntungan. Wah. Sudah berputar. Wah. Lihat aku. Aduh, dapat diskon 2.000. Boleh juga. Ayo pilih-pilih. Pilih-pilih saja. Bebas pilih. 2 orang saja? Roda keberuntunganmu ini hanya menarik 2 pelanggan. Banyak sekali, ya? Zia, Kak Gianni ini juga baru pertama kali berbisnis. Jangan tertawakan dia. Ikut aku. Kita ke depan pabrik. Di sana banyak orang lewat. Tidak mau. Kak Gianni, Kak Luhan peduli padamu. Jangan tidak tahu terima kasih gitu dong. Tercium bau penggoda yang sangat kuat. Kak Luhan. Lihat dia. Dia berani bilang begitu. Gianni, kenapa kamu selalu mencecar Zihan? Mencecar? Kalau kamu sayang sekali Zihanmu itu, bawa dia pergi. Kalau dia tidak datang cari masalah, aku tidak akan mencecarnya. Dan aku tidak akan ketemu dia. Kenapa selalu bicara hal tidak masuk akal? Zihan mengatakan fakta. Kalau kamu juga merasa apa yang dia bilang itu benar, kita tunggu saja dan lihat siapa yang salah. Aku atau kalian? Itu dia. Ayo. Hei. Ayo. Ini dia. Tidak mungkin. Pasti semuanya orang bayaran. Aduh, orang bayaran ya. Aduh, ini dari mana dapat orang bayaran yang begitu bagus? Mereka benar bayar loh. Dari mana kalian dapat ini? Kenalkan padaku. Kalau aku bisa dapat 100 orang, bukankah aku akan kaya? Hah? Kak Luhan, kami ada urusan. Kami pergi dulu. Kamu juga pergi? Hei, lihat semuanya. Hei, yang ini. Yang ini cocok untukmu. Ya, betul. Cantik sekali. Benar-benar tidak menyangka Gianni itu bisnisnya bisa begitu bagus. Harusnya aku belajar dari dia waktu itu. Nanti tokoku, juga bisnisku juga bisa sebagus itu. Diam. Tidak bisa. Kalau begini terus, Gianni bisa benar-benar sukses. Apakah dia akan merebut Kak Luhan dariku? Kakak, ada seorang bibi bilang, di sini kamu membagikan baju gratis? Sayang, kamu dibohongi dia. Di sini tidak ada baju gratis. Hanya sepotong baju? Pelit sekali. Kak Luhan, lihat nenek ini dan anak kecil ini. Dari penampilannya jelas keluarganya susah. Kak Gianni dapat begitu banyak uang. Sepotong baju gratis saja? Tidak sanggup memberinya. Benar-benar pelit. Iya, aku pelit. Kamu dermawan. Kalau kamu sebaik itu,
pasti tidak keberatan. Membelikan dia sepotong baju kan? Ini tidak rela? Kamu ini Zihan, sama saja dengan aku. Pelit juga kan? Siapa yang kamu pelit? Aku beli satu baju. Hei, satu saja tidak cukup. Di sini ada 5 orang. Kenapa tidak beli 5 saja? Toh kamu dermawan sekali. Benar kan? Kamu... Ya sudah 5 baju. Aku tidak seperti seseorang yang sepelit itu. Baik, terima kasih ya. Serahkan bajunya. Terima kasih Kak Zihan. Terima kasih Zihan. Terima kasih Kak Zihan. Kak Zihan, Kenapa kamu pakai bajuku? Cepat lepaskan. Tidak dengar ya? Lucu sekali aku suruh kamu cepat lepas. Kalau sampai kotor, tidak bisa dijual. Aku bisa mencekikmu. Apa yang tidak bisa dijual? Luhan, kenapa kamu datang? Aku, jangan salah paham. Aku tidak bilang tidak bisa menjualnya. Aku hanya, aku pikir pakaian ini kotor. Jadi tidak bagus. Oh, jadi aku salah dengar. Aku pikir begitu. Barang yang sudah diberikan, seperti air yang sudah tercurah. Zihan, meskipun kamu sejahat dan sehina apapun kamu tidak akan mengambil kembali pemberian. Tentu saja tidak. Tentu saja. Aku pasti tidak akan mengambilnya kembali. Luhan, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Sayang, bawa kakak ke rumahmu ya. Bagaimana? oke. Wah, ada tamu. Aku ambilkan air untukmu. Tidak perlu, duduk saja. Kami hanya sebentar. Oh, begitu. Saya berencana mendirikan yayasan amal. Bantu lansia dan anak yatim di desa kita. Aku ingin tahu apakah kalian berdua apakah ingin membantu kami di sini? Tenang, pekerjaan kami ringan. Setiap bulan akan digaji 50.000. Kami bersedia. Kami bersedia. Ini ada 100.000. Ini gaji kalian berdua untuk bulan ini. Kita bertemu lagi besok, bagaimana? Terima kasih. Ayo silakan dimakan. Kamu tadi... Kamu mau? Kenapa aku siang hari tidak kasih mereka baju, tapi malamnya semangat memberi mereka pekerjaan dan uang? Iya. Kamu tidak pernah dengar pepatah, memberi ikan pada seseorang tidak sebaik mengajarinya memancing. Kalau aku kasih mereka baju, hidup mereka tetap susah. Lebih baik kasih mereka pekerjaan, itu yang benar-benar bisa memperbaiki hidup mereka yang sulit. Lagi pula aku ini pedagang pakaian. Kalau aku seenaknya saja, kasih mereka pakaian gratis, kalau orang lain tahu, apa mereka tidak akan berpikir? Asal mereka berpakaian lusuh sedikit, mereka bisa dapat pakaian gratis. Bukankah itu merusak usahaku sendiri? Kalau kamu sudah mendirikan yayasan amal, apakah yayasanmu menerima sumbangan? Sumbangan? Tentu saja bisa. Maka dari itu aku ucapkan terima kasih banyak atas nama para lansia dan anak-anak. Baiklah, sudah sampai. Kau pergi saja. Bukan kamu. Apa maksudmu? Oh, bos. Sepertinya kau diusir oleh istrimu. Tidak disangka biasanya di pabrik kau terlihat berkuasa. Atasan ratusan karyawan. Di rumah ternyata menjadi suami yang takut istri. Bukan begitu? Dari mana kau muncul? Aku melihatmu dengan Kak Jiani. Kami jalan-jalan. Aku mengikutimu. Tidak menyangka melihat ini. Pak Luhan, bukan maksudku mengomentari. Sekurang-kurangnya kau mengelola ratusan orang. Namun takut istri? Segera pulang dan tidur. Ayo cepat. Cepat pergi. Jiani, buka pintunya. Jika tidak dibuka, aku akan tendang. Buka pintunya. Jackie melihatku dari luar. Jangan buat aku malu. Kan aku baru saja menyumbang untuk yayasan amal. Aku benar-benar akan menendang. Kalau begitu aku biarkan kau duduk sebentar. Selesai duduk segera pergi. Ini apa? Desain sketsa? Kau bisa menggambar desain? Tentu saja. Aku
Aku tidak hanya bisa menggambar, aku juga ingin menggunakan desain ini untuk mendirikan merek pakaian sendiri. Di era ini, aku berjuang untuk membangun perusahaan mode terbesar. Oh, Jackie sudah pergi. Kau juga harus pergi. Gianni ini SMP saja tidak lulus. Kenapa desain sketsanya begitu rapi? Tapi sekarang semua ini milikku. Setelah aku menyalin sketsa-sketsa ini, Aku akan mengembalikannya. nanti lihat bagaimana kau akan menghadapinya. Gianni. Aku tiba-tiba teringat Gianni. Masuk. Kak Luhan, Tebak apa yang ku bawa untukmu? Barang bagus apa yang datang? Apa? teng teng teng. Ini adalah desain yang kau buat? Iya, jelas ini desainku. Aku hebat kan? Desain-desain ini luar biasa. Aku akan segera memerintahkan pabrik untuk memproduksi semua pakaian ini. Semangat calon pengusaha. Nona Gianni, jangan khawatir. Kami pasti akan memproduksi produk Anda secepat mungkin. Pastinya tidak akan menunda bisnis Anda. Saya percaya pada pabrik Anda. Saya menunggu kabar baik dari pabrik Anda. Baik. Bukankah ini baju desainku? Serangkaian pakaian wanita edisi musim semi? Kenapa bisa ada di sini? Apakah ada yang kamu suka? Yang itu saya ingin bertanya. Pakaian ini dari pabrik Garemen Jaya. Pabrik Garemen Jaya? Itu kan pabrik milik Luhan? Gaun ini dirancang sangat menarik. Di Asia Tenggara seharusnya bisa jadi bestseller. Ini diproduksi oleh siapa? Pabrik Garemen Jaya. Di pabrik Garemen Jaya. Ayo kita cek. Selamat Kak Zihan. Pakaian yang kau desain kali ini benar-benar jadi bestseller, terjual habis. Kak Zihan adalah desainer utama di pabrik kami. Pakaian yang dia desain selalu menjadi incaran. Tidak kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Gianni. Kenapa dia datang? Kakak ipar, kamu juga datang ke acara perayaan? Acara perayaan? Pakaian rancangan Kak Zihan, seri musim semi wanita laris terjual. Semuanya sedang merayakannya. Kamu bilang musim semi adalah desain Zihan? Kenapa tidak? Gianni, jangan pikir kamu beruntung. Menang sekali dari Kak Zihan. Dan jadi sok hebat. Aku peringatkan kamu. Desain yang dibuat oleh Kak Zihan, seri musim semi sudah terjual habis. Order yang sudah masuk mencapai 100.000. Kamu dibandingkan dengan Kak Zihan, cuma seorang badut. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan dengan Kak Zihan. Bagaimanapun juga, tidak semua orang seperti dia yang berani menjiplak karya orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Apa maksudmu? Kak Zihan mencuri desainmu? Aku rasa kamu hanya cemburu. Kak Zihan kami mendapatkan perhatian. Tidak senang. Jadi kamu sengaja datang untuk mencari masalah. Kak Gianni, makan bisa sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa sembarangan. Aku ini lulusan universitas terkemuka. Bagaimana mungkin aku mencuri desain dari seseorang yang bahkan belum lulus SMP? Gianni setelah kurus, memang cantik, tapi hatinya tetap jahat. Dia tidak tahu bahwa sebagai seorang desainer, yang icap pencuri, dia akan malu seumur hidupnya. Begitulah. Kak Gianni, aku tahu sebelumnya
Aku selalu bersama Kak Luhan. Kamu tidak suka padaku, tapi aku sudah menjelaskan padamu. Aku dan Kak Luhan bersama karena pekerjaan. Jadi aku mohon padamu, apakah kamu bisa berhenti memfitnahku? Aku sudah berlutut di hadapanmu. Ada apa ini? Kamu datang tepat waktu. Gianni sedang membuat keributan di sini. Dia memfitnah Kak Zihan, mencuri desainnya. Dia bahkan memaksa Kak Zihan berlutut. Benar sekali. Sebuah pesta perayaan yang bagus, dia hancurkan semuanya. Desain itu sebenarnya milik siapa? Kalau aku bilang dia milik aku, apakah kamu akan percaya? Aku percaya padamu. Kamu langsung percaya saja, Pak Luhan. Jangan karena dia istrimu kamu membelanya. Ya, jangan berkata seperti itu. Kak Luhan juga tidak sengaja. Tentunya karena ayah Kak Gianni dulu pernah menyelamatkan Kak Luhan. Makanya Kak Luhan selalu melindunginya. Kak Zihan, meskipun ayah Gianni pernah menyelamatkannya, itu tidak berarti dia bisa sembarangan memfitnah orang. Fitnah saja kalau begitu, toh tidak akan mati. Paling hanya reputasi yang rusak. Reputasi rusak. Sama saja dengan mencabut nyawa, apa bedanya? Zihan, kamu dengan yakin menuduhku dan memfitnah. Kalau begitu katakan padaku, saat kamu mendesain pakaian musim semi, dari mana sumber inspirasimu? Inspirasi desain? Inspirasi desain berasal dari... Kamu tidak bisa menjelaskannya, kan? Biar aku yang jelaskan. Desain pakaian musim semi ini terinspirasi dari pohon dedalu yang melengkung di tepi danau. Jadi warnanya didominasi oleh garis-garis hijau muda. Tepat sekali. Saya melihat pohon willow di tepi danau, maka saya merancang pakaian ini. Tapi sebenarnya, sumber inspirasinya yang sebenarnya berasal dari rumput hijau di musim semi. Zihan, kamu bahkan tidak tahu dari mana asal inspirasi desain pakaian musim semi ini. Dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu yang mendesainnya? Zihan, benarkah kamu yang mencuri desainnya? Bukan, Kak Luhan. Hanya inspirasinya. Sulit untuk dijelaskan. Sumber inspirasi memang tidak konkret. Tidak bisa dijadikan bukti. Aku pikir kamu bisa menunjukkan bukti yang jelas. Ternyata itu semua hanya omong kosong. Omong kosong pun bisa dihitung. Jika berbicara tentang kepemilikan desain, aku bahkan bisa bilang serangkaian musim semi itu adalah desainku. Kak Gianni menyebutkan inspirasi dari pohon dedalu. Dan Zihan memang menjawab, kalau begitu, apakah ini menunjukkan dia merasa sangat bersalah? Tadi aku terjebak oleh Gianni. Sebenarnya aku sama sekali tidak punya inspirasi desain. Aku hanya mendengar apa yang Gianni katakan, dan itu sangat sesuai dengan desainku. Jadi aku hanya memanfaatkan kesempatan ini. Luhan, maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Baiklah. Aku sudah pernah melihat orang yang tidak mau mengaku. Aku belum melihat bukti di wajahnya, tapi dia tetap tidak mau mengaku. Gianni, aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus mengaku? Jika aku mengaku, akan membuatmu senang. Maka aku akan mengaku. Gianni, maafkan aku. Aku yang mencuri desainnya. Tapi aku mohon, hari ini bisakah kamu tidak membuat keributan? Hari ini adalah perayaan keberhasilan pabrik kami. Aku tidak ingin semua orang melihatku tidak bahagia. Gianni terlalu berlebihan. Baiklah. Karena kamu bilang bahwa pakaian wanita musim semi adalah desainmu, lalu apa kamu bisa jelaskan tentang ini? Gianni. Jika itu adalah desainmu, mengapa di atasnya ada namaku? Zihan, aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini. Bukan. Luhan, kamu percaya padaku. Seri musim semi ini adalah desainku. Jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah seorang buta huruf yang tidak lulus SMP. Bagaimana mungkin dia bisa merancang karya yang begitu bagus? Sudah sampai sekarang, kamu masih membela diri. Zihan, kamu mencuri desain orang lain. Sikapmu tidak baik. Pabrik Garmen Jaya tidak membutuhkan orang seperti ini sebagai desainer pakaian. Carilah pekerjaan lain.
Kamu mau memecatku? Aku tidak bisa hidup jika kamu memecatku. Luhan, aku salah. Lihatlah selama bertahun-tahun, aku bekerja keras di pabrik. Beri aku kesempatan sekali ini. Luhan, maafkan aku. Luhan, tolong ampuni aku. Kalau tidak, aku akan mati. Di hadapan semua orang. Aku sudah hancur. Lebih baik aku melompat ke sungai saja. Cukup. Zihan, kamu mencuri desain orang lain. Aku akan memotong gajimu selama 6 bulan dan mengurangi bonusmu selama setahun. Apakah kamu terima? Aku terima. Asal tidak memecatku, aku terima apapun. Gianni, semuanya salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak terjebak seperti ini. Aku tidak akan membiarkan ini selesai begitu saja. Gianni, aku meminta maaf atas nama Zihan. Kamu ini siapa? Kenapa kamu meminta maaf untuknya? Tenang saja. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini. Tahu semua orang, segera hentikan penjualan pakaian wanita musim semi. Semua yang sudah terjual harus ditarik kembali. Untuk yang tidak bisa ditarik kembali, hitung semua pendapatannya. Bayar 3 kali lipat kepada Jiang Lian. Kepala pabrik, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Modal kerja pabrik kita sebenarnya tidak banyak. Semua sudah tertekan di seri musim semi. Jika kita berhenti menjual sekarang dan memberi kompensasi kepada Jiang Lian, maka situasi pabrik kita tidak akan baik. Keputusanku sudah bulat. Kalian ini, aku yang salah padanya. Pak Luhan. Halo, saya Yeri. Halo? Kita pernah bertemu di kompetisi desain sebelumnya. Aku tidak akan bertele-tele. Aku sangat tertarik dengan pakai edisi musim semi kalian. Dan ingin bekerja sama dengan kalian. Menjadi agen internasional. Selama kamu mau bekerja sama dengan kami bersedia membayar uang muka sebesar 10 juta. 10 juta? Maaf sebelumnya, Pak Yeri, seri musim semi ini adalah hasil dari desainer kami yang mencuri desain dari orang lain. Jika Anda menjadi agen resminya, aku bisa memperkenalkan Gianni kepadamu. Gianni? Dibandingkan dengannya, aku lebih suka bekerja sama denganmu. Lagi pula kau punya pabrik sendiri. Modalnya bisa lebih kecil daripada bekerja sama dengan Gianni. Yang mencuri itu desainermu, bukan kamu. Selama kamu tidak mengajukan plagiarisme, kita masih bisa melanjutkan kerjasama. Pak Luhan, ini 10 juta. Dengan uang ini, pabrik kita akan keluar dari kesulitan. Masih ada uang lebih untuk membeli mesin terbaru. Tentu saja, aku tidak hanya menggambar, aku juga ingin menggunakan desain ini untuk mendirikan merek modeku sendiri. Di zaman ini, membangun kerajaan, mode yang besar. Apa yang Pak Yeri katakan memang sangat menggiurkan, tapi aku menolak. Aku akan tetap membawamu untuk bertemu Gianni. Pak Luhan, apa kamu ini gila? Ini 10 juta loh. Kita harus memikirkan rencana besar. Lagi pula, Gianni itu istrimu. Dia tidak akan keberatan. Edisi adalah hasil jeripayah yang didirikan oleh Gianni. Dia ingin menggunakannya untuk mendirikan merek pakaiannya sendiri. Jika aku mengambilnya untuk diriku sendiri, maka jalan bisnisnya akan terputus. Pak Yeri, silakan pergi. Baiklah. Gianni, akhirnya aku menemukanmu. Pak Julius, apa yang kamu perlukan dariku? Tentu saja aku datang untuk meminta pelunasan. Pelunasan? Aku baru saja membayar 30% uang muka, bukan? Benar, kamu telah membayar 30% uang mukanya. Itu betul. Tetapi pakaian edisi musim semimu itu telah diproduksi oleh pabrik lain lebih dulu. Sekarang di pasar, di mana-mana ada pakaian wanita seri musim semi. Aku takut kalau aku memproduksi pakaian itu, kamu tidak akan bisa menjualnya. Kamu tidak bisa mendapatkan uangnya. Dan tidak punya uang untuk membayarku. Bukankah aku akan rugi besar? Tapi Pak Julius, menurut kontrak, pembayaran akhir seharusnya dibayarkan dalam waktu sebulan setelah pakaian ini diproduksi. Tapi kamu sama sekali belum memproduksi pakaian ini. Dan kamu sudah meminta pembayaran akhir. Bukankah ini tidak masuk akal? Apa yang tidak masuk akal? Aku adalah direkturnya, aku yang menentukan. Tapi tidak masalah jika membayarnya nanti. Aku sudah lama menyukai wajahmu yang cantik. Kalau tidak, temani aku semalam. Aku akan segera mulai produksi untukmu. Gianni, kamu berani menamparku? Aku tidak hanya menamparmu. Aku juga akan menendangmu. Aku akan memutuskan garis keturunanmu. Hei! Baiklah. Kamu tidak mau pakai cara yang baik ya, mau pakai cara kasar. Aku peringatkan kamu. Aku akan segera menghentikan produksi pakaian untukmu. Kapan kamu membayar pembayaran akhirnya? Kapan kita bisa bekerja sama lagi? Siapa yang menghancurkan ini? Aku yang menghancurkannya.
Apa yang kalian mau lakukan? Aku beritahu kalian, ini adalah masyarakat hukum. Memukul orang itu melanggar hukum. Kamu memang layak dipukul. Memukul orang melanggar hukum. Apa yang kamu lakukan? Mengganggu orang tidak melanggar hukum? Melanggar hukum. Berdiri. Yani, aku beritahu kamu, masalah ini hari ini belum selesai. Baiklah, kalau begitu, aku juga akan beritahu kamu. Kamu punya waktu 1 hari untuk mengembalikan uang. Jika tidak, bersiaplah menghadapi tuntutan hukum. Bagus, bagus, bagus. Tanpa bantu aku ingin lihat bagaimana kamu memproduksi pakaian wanita seri musim semi. Masih adaku. Kamu? Siapa kamu? Dia adalah direktur pabrik Garna Jaya, Luhan. Pak Luhan, ini salah paham. Ini semua hanya salah paham. Yani, bagaimana kalau begini? Lupakan pembayaran akhir. Aku bisa terus memproduksi untukmu. Orang yang lebih rendah, kamu orang yang kamu tindas. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan bekerja sama dengan orang yang hanya bisa menaikkan harga seenaknya. Kerjasama kita berakhir. Dengar itu? Dengar, dengar. Aku akan segera mengembalikan uangnya, pembatalan kerjasama. Dan juga mengembalikan 30% uang muka. Kembalikan sekarang juga. Cepat pergi. Baiklah, baiklah. Tas. Masalah hari ini, terima kasih padamu. Kita ini pasangan suami istri. Saling membantu adalah hal yang wajar. Ini adalah Yeri dan asistennya. Mereka tertarik pada pakaian musim semi. Mereka ingin membicarakan agen di luar negeri. Kalian bicarakan saja. Halo. Setelah Gianni berhasil menurunkan berat badan, dia tidak hanya menjadi lebih cantik, otaknya juga menjadi lebih cerdas. Dia bahkan mendesain seri musim semi. Hei Pak Luhan, bukankah kamu mau menceraikannya? Setelah kalian bercerai, bagaimana kalau aku mengejarnya? Hei, kenapa kamu menatapku? Kalian kan mau bercerai, kenapa aku tidak boleh mengejarnya? Lagi pula, kita ini saudara baik. Rezeki jangan jatuh ke orang lain. Jangan harap aku tidak akan menceraikannya. Gianni, ini kontrak agensinya. Silakan periksa. Ini 10 juta? Sebanyak ini? Pak Yeri, bisnis Anda cukup besar ya? Tentu saja, keluarga Yeri adalah keluarga terkaya di kota Haiko. Di kawasan Asia Tenggara, kami memiliki hingga 100 toko. 100 toko? Pak Yeri, jika bisnis Anda begitu besar, hanya 1 seri pakaian wanita musim semi tidak akan benar-benar memuaskan Anda, bukan? Maksudmu? Aku punya banyak ide bagus, semuanya ada di kepalaku. Kupikir kita bisa bekerja sama lebih mendalam. Aku mendesainnya dan Anda memproduksinya. Kita bekerja sama dengan baik dan menghasilkan banyak uang. Aku tahu kata-kataku saja tidak cukup. Aku akan menggambarnya untukmu. Baik. Pak Yeri. Ya? Ada kertas? Ada. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Sedang menggambar desain. Apalagi? Pak Yeri, ini adalah pakaian wanita dari seri musim panas. Musim semi? Musim panas. Juga akan ada pakaian musim gugur dan dingin. Bolehkah aku melihat desainnya? Maafkan aku terlalu lancang. Bekerja sama dengan Gianni adalah kehormatanku. Baiklah, kalian lanjutkan. Baik. Pak Yeri, hati-hati di jalan. Investor besar, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Perhatikan keselamatan ya. Aku akan jadi kaya. Dengan cek ini, aku bisa membeli pabrik sendiri, memproduksi pakaian sendiri. Tak perlu lagi bergantung pada orang lain. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku kebetulan lewat saja. Oh, bagaimanapun, terima kasih kali ini karena tidak mengambil hak atas pakai seri musim semi ini. Pakaian ini memang hasil desainmu dan kerjasama yang didapatkannya. Tentu saja milikmu. Sekarang kamu sudah punya uang muka dari Yeri, kamu bisa membuka pabrik sendiri dan berbisnis. Aku percaya di masa depan, kamu akan lebih sukses dariku. Gianni, maafkan aku.
Dulu aku yang salah. Sebenarnya, kamu orang yang baik dan sangat berbakat. Pak, Maaf, pabrik kami tidak dijual. ini alamat kontak saya. Kalau Anda berubah pikiran, bisa hubungi saya. Baiklah. Sudah yang ketiga. Di zaman sekarang mau beli pabrik, kenapa begitu susah ya? Gianni, kamu membuatku begitu sengsara. Kenapa kamu masih bisa hidup dengan begitu baik? Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak bisa lolos. Kakak cantik, apakah kamu ingin membeli pabrik? Iya. Ayo, ikut aku. Bukankah itu preman kampung? Kenapa kakak ipar ikut dengannya? Ini Masa pakai selama 25 tahun? Berat mesinnya 72 ton, diproduksi oleh Uni Soviet. ini jelas pabrik yang ditinggalkan. Apa yang kamu lakukan? Dibuat tahun CMO4, produksi dimulai tahun 96. Hal lainnya kita bicarakan nanti. Lepaskan aku. Pergi. Sial, berani-beraninya memukulku. Keluarga pasien tunggu di sini. Dokter, tolong Anda harus menyelamatkannya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dokter, bagaimana kondisi Luhan? Kami sudah melakukan yang terbaik. Luhan, kamu jahat. Waktu kita menikah, apa yang kamu katakan? Kamu bilang akan menjaga aku seumur hidup. Tapi sekarang aku baru berusia 20 tahun. Dan kamu malah mau mati. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Tahu tidak? Sebenarnya waktu pertama kali aku melihatmu, aku sudah suka kamu. Tapi kamu malah terus menggoda Jihan yang so imut itu. Berduaan saling membela. Sampai-sampai aku tidak bisa bilang kalau aku suka kamu. Tapi sekarang kamu mau mati. Aku tidak peduli. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Sudah tahu kan? Sudah tahu. Tapi, bisakah kamu tidak menindihku? Kalau terus menindih, aku bakal mati. Maaf ya. Tadi kamu bilang, suka aku. Aku tidak bilang begitu. Kamu dengar salah tadi. Ya sudah, kamu istirahat. Aku pergi. Tidak tahu juga gimana kondisi Luhan sekarang. Oh, kenapa kamu datang kemari? Bukan. Oh iya, benar juga. Ini rumahmu. Aku sampai lupa. Soalnya belakangan ini aku tinggal sendiri. Kamu pergi kemana? Ke rumah orang tuaku. Kamu mau apa? Pertanyaan itu harusnya aku yang tanya. Kenapa begitu aku pulang? Kamu malah mau pergi? Bukannya kamu bilang ini rumahmu? Jadi kalau kamu pulang, aku pergi. Itu wajar kan? Gianni, jangan bercanda. Kita ini suami istri. Rumah ini juga ada bagianmu. Suami istri? Di dunia ini, mana ada suami istri di mana suami tidak membela istri saat istri tertekan. Malah selalu berpikir bahwa istri melakukan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Maaf, apa cukup?
Sebelumnya semuanya salahku. Maafkan aku. Luhan memang jahat. Tapi dia memang tulus. Urusan memaafkan, nanti saja. Buka dulu bajumu. Kamu mau apa? Buka! Kamu mau apa? Pejamkan matamu. Kalau ada orang yang lewat dan melihat, malu dong, mukaku habis. Tenang saja. Pejamkan. Sudah selesai. Sudah selesai. Bukan. Kamu suruh aku buka baju, terus cuman ini aja. Kalau bukan ini apa lagi? Hah? Itu badanmu bagus juga. Aku berencana memakai kamu sebagai model saat mendesain baju nanti. Kamu... Kenapa? Aku tidak apa-apa. Aku mau istirahat sekarang. Silakan susu kamu. Tapi jangan naik ke tempat tidur. Kamu... Gianni? Gianni, aku sudah buatkan sarapan untukmu. Sebaiknya dimakan selagi hangat. Kalau dingin rasanya tidak enak. Oh. Lalu, kenapa aku memimpikan Luhan? Kemarilah. Makan selagi hangat. Bakpao ini enak juga. Tidak menyangka, lelaki ini tidak hanya tampan. Masakannya juga enak. Bagaimana? Lumayan, biasa saja. Gianni, menurutmu, bagaimana pabrik Garam Jaya? Pabrik Garam Jaya? Bagus. Itu pabrik yang besar. Bekerja sama dengan banyak distributor. Di seluruh negeri, pakaian yang diproduksi bisa cepat tersebar di seluruh negeri. Apa kamu memimpin pabrik Garam Jaya? Kenapa kamu tiba-tiba tanyakan hal ini? Bukankah kamu ingin beli pabrik? Di seluruh kabupaten ini tidak ada pabrik pakaian yang lebih cocok. Tapi itu pabrikmu. Kenapa kamu memberikan padaku? Anu? Kamu pasti paham kan? Aku ingin buat pabrik kita lebih besar dan semakin sukses. Kita ini suami istri, pabrik Garam Jaya. Sebagian juga milikmu. Ketika kamu membuat pabrik Garam Jaya besar, setengah bagianku akan bernilai banyak. Jadi kamu ingin sukses tanpa usaha ya? Apa itu sukses tanpa usaha? Sukses tanpa usaha. Oh, sukses tanpa usaha artinya tidak melakukan apa-apa, tapi tetap mendapatkan uang. Jadi aku akan sukses tanpa usaha. Baik, aku yang akan mengelola pabrik ini. Aku berjanji padamu, jika dalam setahun aku tidak bisa membuat pabrik ini mencapai 1 juta penjualan, pabrik ini akan aku kembalikan padamu. Setengah bagianku akan kuberikan padamu secara cuma-cuma. Sebenarnya itu tidak perlu. Mari makan. Malam ini kita pergi menonton pertunjukan sulap. Baiklah. Bukankah itu Gianni? Kenapa dia ada di departemen desain? Ayo. Luhan sangat berambisi juga. Dia tidak hanya membangun jalur distribusi sendiri, tapi juga membentuk departemen desain untuk mendesain pakaian bagi pabriknya. Namun usianya sedikit ketuaan. Kakak ipar di desa kita. Hanya orang-orang ini yang bisa kita temukan. Namun aku percaya di bawah kepemimpinanmu.
pabrik kita pasti akan tumbuh besar dan kuat. Gianni akan mengambil alih pabrik. Bibi Jane, Ada masalah besar. kenapa panik seperti itu? Gianni. Dia akan menjadi kepala departemen desain. Apa? Bibi Jane, Meskipun kamu hanya wakil kepala departemen desain kita. di hatiku, Kamu adalah kepala sesungguhnya. Tapi karena Gianni ada hubungan dengan Pak Luhan, dia akan menggantikan posisimu. Sungguh menjengkelkan. Selain itu aku juga dengar Apa yang dia katakan? dia bilang, kamu sudah tua. Sudah waktunya pensiun. Apa? Siapa yang tidak tahu bahwa desain itu membutuhkan pengalaman untuk menghasilkan karya bagus? Dia bilang kamu tua. Itu jelas-jelas berarti dia meremehkanmu. Dia seorang gadis belagu. Berani meremehkanku? Aku sudah lebih banyak makan asam garam daripada dia makan nasi. Aku akan menemuinya sekarang juga. Bibi Jane, kamu datang tepat waktu. Ini adalah Bibi Jane, desainer yang kita rekrut. Dengan biaya besar. Sekarang dia adalah wakil kepala departemen desain. Bibi Jane, bukan? Halo. Halo, apanya? Bibi Jane, apa yang kamu lakukan? Gianni adalah kepala baru departemen desain kita. Departemen desain kita tidak bisa menerima orang yang tidak kompeten seperti ini. Aku tidak terima dia. Aku tidak puas. Kalau begitu, kalau aku punya kemampuan, kamu akan puas, kan? Oh, tidak punya kemampuan? Mulai meminta bantuan pada dewa. Haha. Aduh, kepala departemen desain baru. Dupa ini, itu adalah waktu. Aku akan menggambar 3 desain dalam waktu 1 dupa. Akan kubuat kamu terkesan. Kamu benar-benar bicara tanpa berpikir ya? Kamu pikir kamu dewa? Menggambar 3 desain dalam waktu 1 dupa? Haha. Sudah selesai. Apakah aku salah lihat? Gianni, dia benar-benar menggambar 3 desain dalam waktu 1 dupa. Kita biasanya menggambar 1 desain saja. Sudah sulit. Dan terus dikoreksi selama 1 bulan. Belum tentu menghasilkan 1 desain. Dia menggambar 3 desain dalam waktu 1 dupa. Jika orang seperti ini jadi kepala kita, apakah kita tidak akan khawatir lagi? Karena tidak bisa menyerahkan desain? Menggambar cepat memang bagus. Tapi ini jelas hanya coretan. Oh, cuma coretan? Bibi Jane, Sekarang aku mengumumkan bahwa kamu dipecat. Di pabrik ini, aku sudah bekerja sebagai wakil kepala selama 6 atau 7 tahun. Kenapa begitu kamu datang, aku harus dipecat? karena aku adalah atasanmu. Karena kamu tidur saat jam kerja. Karena meskipun kamu sudah bekerja di pabrik ini selama 6-7 tahun, tidak ada 1 desainmu yang laku di pasaran. Karena aku jelas-jelas bisa menggambar 3 desain. Yang siapapun yang melihatnya akan bertepuk tangan. Tapi kamu malah bilang, aku menggambar sembarangan. Orang seperti kamu yang tidak punya semangat kerja, tidak punya kemampuan, bahkan tidak bisa membedakan yang bagus dan yang buruk. Kalau aku tidak memecat kamu, buat apa mempertahankanmu sampai tahun baru? Jackie, Kak Gianni. bawa dia ke ruang keuangan untuk mengambil gaji. Baiklah. Ayo Bibi Jane, silakan. Gianni, tunggu saja kau. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Awas, awas, minggir. Wah, Bu Gianni, gambarmu bagus sekali. Bibi Jane, ada apa ini? Ada apa? Gianni yang manis itu mengandalkan dirinya sebagai istri bos pabrik, berani-beraninya memecatku. Dipecat? Bibi, kamu sudah lama bekerja di pabrik ini. Banyak jasamu. Tapi Gianni berani-beraninya memecatmu. Kamu tidak boleh begitu saja melepaskannya. Iya benar. Aku dengar pabrik kita baru saja menerima bahan kain baru. Kalau bahan kain ini ternyata bermasalah, pabrik bisa mengalami kerugian besar. Saat itu Gianni sebagai pimpinan pabrik
tidak akan bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bibi Jane, di tengah malam begini, kamu datang ke gudang untuk apa? Kamu tidak melihatnya? Aku sedang melihat pola kain. Tengah malam begini kamu datang untuk melihat pola? Sebagai desainer, tentu saja harus melihat pola kain terlebih dahulu, baru bisa membuat desain. Tapi aku ingat hari ini, aku sepertinya sudah memecatmu. Kamu sudah bukan desainer di pabrik Garmen Jaya. Dan kalau mau melihat pola, kenapa kamu bawa tas? Aku keluar sudah membawa tas. Apa urusanmu? Jangan-jangan kamu mau mencuri barang? Dasar wanita licik. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan mencuri barang di pabrik? Sudah 6-7 tahun kerja di pabrik ini. Pabrik ini seperti rumahku. Siapa yang akan mencuri barang di rumahmu? Pergi, pergi. Diam di situ. Siapa? Apa yang kamu lakukan? Aku malah ingin bertanya, apa yang kamu lakukan? Tengah malam begini, bagaimana kain pabrik bisa ada di tanganmu? Aku malah sih pengen tanya, udah 5-6 tahun kerja di sini. Ngapa lu langsung usir gue pas doi nyampe? Gak ngomong. Luhan, apa yang akan kamu lakukan? Karena istriku memilih untuk memecatmu, itu pasti ada alasannya. Karena istriku memilih untuk memecatmu, itu pasti ada alasannya. Aduh. Aduh, ya ampun. Sial sekali. Aku ini adalah orang yang bekerja keras dan berpengalaman di pabrik. Kamu benar-benar sudah terpesona oleh si rubah ini, ya? Terima kasih atas pujiannya. Apa? Kamu tidak bilang aku ini rubah. Kalau begitu hanya wanita cantik seperti ini yang bisa disebut rubah. Seperti kamu yang di sinetron paling lama bertahan 3 episode, lalu mati. Kamu cukup. Kamu ini tengah malam begini mencuri barang di pabrik. Kamu tahu ini bisa dianggap melanggar hukum. Bawa dia ke kantor polisi. Pasangan kurang ajar. Bibi Jane ini. Pasangan kurang ajar. Semoga kalian mati dalam penderitaan. Jayanya kayak gini, gak nyangka. Malam ini, berkat kamu. Tidak apa-apa. Gue manajer Skirk. Nyolong dari sini ambil punya gue. Tentu saja aku harus peduli. Ada kebakaran. Ada kebakaran. Cepat, cepat, cepat. Segera padamkan api. Cepat, semua cepat. Bagaimana bisa gudang ini terbakar? Tidak tahu. Cepat, cepat, segera padamkan api. Cepat. Gianni, aku telah membakar gudang. Lihat bagaimana kamu menjelaskan ini kepada Kak Luhan. Aroma parfum ini adalah milik Zihan. Apakah dia yang membakar? Kak Luhan, aku melihat ada cahaya api dari jauh. Apa yang terjadi? Kenapa gudang kita terbakar? Bagaimana bisa gudang terbakar? Apa kamu tidak tahu? Apakah dia tahu kalau aku yang membakar gudang? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tahu. Aku tidak tahu. Aku baru datang. Kak Luhan, dia memfitnahku. Istriku tidak akan memfitnah orang lain. Ngefitnah atau kagak, gue gak peduli. Tetapi sekarang gudang kita terbakar. Sekumpulan kain baru yang kita terima telah hancur. Kita tidak bisa memproduksi pakaian. Tidak bisa tepat waktu mengirim ke distributor. Ngantar barang, nanti kena denda gede. Pabrik kita bisa bangkrut. Gianni, semua ini salahmu. Kamu baru jadi manajer, gudang kita sudah terbakar. Sebagai manajer, kamu tidak bisa lolos dari tanggung jawab. Kak Gianni. Nak, kamu ini adalah gadis kecil yang itu. Kak Gianni, aku dengar kain di pabrik terbakar. Aku punya sepotong kain di sini. Kamu bisa membawanya untuk memproduksi pakaian. Ini sepotong kain.
Anak kecil, kamu tahu apa sih? Kain yang terbakar? Satu gudang penuh. Apa gunanya sepotong kain ini? Lagi pula, kain kotor gini nyolong dari sampah mana? Kamu menemukannya. Kain seperti ini bisa membawa bakteri. Baju pakai kain lu, kalau sampai konsumen kena penyakit, gue tuntut. Ini bukan dari tumpukan sampah. Ini kain yang aku beli. Siapa yang tahu apakah kamu jujur? Kak Luhan, Kain asal ginian, langsung tolak. Diam. Nak, kain jancuk lu pakai buat baju? Kakak tidak bisa menerimanya. Kak Jiani, silakan ambil saja. Aku tahu sepotong kain ini sangat sedikit, tapi guru bilang setetes air dapat mengalir menjadi sungai. Selama setiap orang terus berusaha bersama, apapun rintangan bisa diatasi. setetes air mengalir menjadi sungai. Nah, apakah gurumu tidak pernah mengajarkanmu berapa banyak tetes air yang dibutuhkan? Tidak perlu mendengarkan dia. Terima kasih. Ini sangat membantuku. Iya. Baiklah. Aduh, ini sangat membantu. Jiani, Aku lihat kamu ini seperti sudah gila karena api besar ini. Sisa urus, nggak tuntas gudang kubur. Cara lu buat beresin? nggak pakai black magic kan, goblok. Kak Jiani. Kak Jiani, Kak Jiani, Kak Jiani. Kalian, kenapa kalian datang? Kami mendengar kain di pabrik terbakar. Kami membawakan kain dari rumah. Ini tidak bisa aku terima. Kami tahu sepotong kain ini hanya setetes air di lautan. Tapi ini merupakan niat baik kami. Terima kasih. Terima kasih kalian. Hasil statistik sudah keluar. Kain yang terbakar 517 potong kain. Kerugian langsung mencapai 5 juta. Lebih parahnya, tanpa kain ini, produksi pakaian kami tidak bisa tepat waktu. Kepada distributor, denda akan mencapai 5 juta. Aku akan mencari jalan. Kamu pergi menenangkan emosi para pekerja. Masalah sisa kain akan aku selesaikan. Mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam bahasa Indonesia. Percayalah padaku. Anakku sudah kembali. Ayah, Ibu. Kenapa kamu kembali? Nak, kenapa susah sekali pulang? Siapa yang membuat wajahmu kusut? Awalnya dia diminta berkarir di politik, tapi dia memilih berbisnis. Dikasih tahu sedikit dia sudah kabur. Kamu kembali sekarang, masih ingin aku bersikap baik? Bicaralah dengan baik. Maafkan aku, Ayah. Pabrikku mengalami sedikit masalah. Bisakah kamu membantuku sekali? Apakah di tempat kalian masih ada kain yang tersisa? Kak, gawat! Para pekerja di pabrik membuat kerusuhan. Ayo. Jiani, keluar! 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 Cepat keluar! Keluar! Bayar utang! Keluar! Sudah keluar! Pergi dari sini! Pabrik Garmen Jaya tidak membutuhkan Jiani. Jiani adalah bencana. Usir dia dari pabrik kami! Keluar! Keluar! Kakak, bagaimana jika kita sembunyi saja? Tunggu Pak Luan kembali baru kita bicara. Tak bisa sembunyi selamanya. Tenanglah. Semua orang tenang. Dengarkan saya. Tadi malam terjadi kebakaran di gudang. Kain hilang, operasi pabrik terhambat. Saya tahu, kalian sudah lama bekerja di pabrik ini dan pasti memiliki ikatan yang kuat. Pabrik kami memiliki ikatan erat dengan kalian. Jika ada pendapat, saya juga bisa memahaminya. Tetapi, tolong percayalah kepada saya. Saya pasti akan mencari cara untuk mengatasi krisis ini. Mencari cara? Apa yang bisa kamu usulkan sebagai solusi? Karena saya mendengar pabrik kita telah menandatangani kontrak dengan distributor senilai 10 juta. Tidak mengirim barang, bayar ganti rugi 5. Itu berarti 50 juta. Jayani 50 juta. Mengapa kita harus yakin kamu bisa menyelesaikannya? 50 juta bisa jual pabrik kita. Kami tidak bisa membayar itu. Saya lihat Jiani ini, sebelum dia menjadi manajer, pabrik kita baik-baik saja. Begitu dia menjabat, pabrik kita mengalami berbagai masalah. Jiani ini adalah bencana. Bencana! Usir bencana ini. Usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia. Cepatlah. Usir dia, usir dia. Kalian mau apa? Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Orang ini bukan yang sebelumnya. Berbicara tentang kerjasama dengan pabrik kita, dia datang untuk apa?
Pasti dia tahu bahwa bahan pabrik kita terbakar. Dia datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Gianni sekarang para distributor. Semua orang minta solusi. Kamu bilang ada cara menyelesaikannya kan? Mana caranya? Apa kamu pikir? Dia datang menuntut jawaban. Tentu saja. Kamu mungkin lemah secara fisik. Otakmu juga tidak berfungsi dengan baik. Pak Yeri, maaf merepotkan Anda. Hanya transaksi biasa. Tidak ada yang merepotkan. Bukankah kalian bilang Gianni ini tidak mampu menyelesaikan masalah? Coba kalian lihat. Ini apa? Cek senilai 50 juta. Ini benar-benar dia pebisnis besar dari Haiko. Bagaimana mungkin ini palsu? Dengan 50 juta ini pabrik kita dapat Melewati masa sulit. Kak, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tentu saja itu adalah perjanjian. Pak Yeri, apakah Anda tertarik melakukan perjanjian dengan saya? perjanjian apa? Saya akan menyediakan 10 desain setiap tahun untuk Anda yang mencakup pakaian pria dan wanita. Untuk musim semi, musim panas, dan Anda hanya perlu memberikan cek 50 juta. Transaksi ini sangat menguntungkan. Saya tahu, kalian tidak mempercayai Gianni. Karena saya belum pernah menjadi manajer. Tapi saya mohon kepada kalian, berikan saya sedikit kepercayaan. Saya pasti akan memimpin kita semua. Dan membawa pabrik Garmen Jaya menjadi pabrik terbaik skala nasional dan internasional. Baiklah. Sangat bagus. Sangat bagus, ada harapan. Berhenti. Kamu mau apa? Gianni, kami baru saja meragukanmu. Aku tahu kamu tidak senang. Tapi kami juga khawatir pabrik kami bangkrut. Kami berniat baik. Jangan musuhi kami hanya karena niat baik. Betul. Lagi pula, tadi yang meragukanmu bukan hanya kami. Jika kamu ingin membalas dendam, semua orang akan terdampak. Harus adil. Aku sekarang ingin membahas masalah pembakaran gudang kalian. Apa? Gudang itu dibakar oleh mereka. Mereka terlihat baik-baik saja. Tapi Gianni pasti tidak akan Memfitnahnya di depan orang banyak. Kamu bilang aku membakar gudang? Apakah kamu punya bukti? Bukti? Korek api ini, aku menemukannya di gudang kemarin. Dan di seluruh desa kami, hanya kamu Zihan yang memiliki korek ini. Benar-benar mereka yang melakukannya. Jihan membakar gudang kami. Hampir membuat pabrik kami bangkrut. Kita harus mengusir si pembuat onar ini. Usir dia. Usir dia! Pak Yeri, terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa, ini adalah kerjasama. Tapi aku punya kejutan untukmu. Kejutan? Tutup matamu dulu. Sekarang buka matamu. Gianni, aku suka kamu. Pak Yeri, kamu belum menyelidiki latar belakang keluargaku, kan? Kalau kamu sudah menyelidiki, seharusnya kamu tahu aku sudah menikah. gawat Kak Zihan. Apa yang harus kulakukan? Kenapa panik? Bukan berarti hidupmu tidak bisa berjalan. Kak Zihan, kamu punya cara kan? Kita pergi ke kota Gudong bisa kan? Di sana tak ada yang mengenal kita. Siapa tahu apa yang kita lakukan sebelumnya. Aku bilang di gudang banyak peluang. Setelah ke sana kita pasti dapat banyak uang. Saat kita mendapatkan uang, aku ingin lihat siapa yang berani menganiaya kita. Gianni, Setelah aku mendapatkan uang, aku pasti akan membalasmu. Polisi, mereka yang membakar gudangku. Tolong bawa kami pergi. bukan aku. Aku tidak. Kak Gianni, aku tidak bermaksud mengganggumu. Maafkan aku. Ya, kalau penyesalan ada gunanya. Kenapa memanggil polisi? Bawa dia pergi. Bukan aku. Kamu sudah pulang. Hari ini sibuk seharian. Lapar kan? Ayo cepat makan. Daging semur ya? Daging semur ini enak. Gurih tapi tidak berlemak. Makanlah lebih banyak. Ya, bukannya kamu pergi ke kota hari ini? Kenapa pulang lebih awal? Aku pergi menemui ayahku. Aku meminta dia untuk mengirimkan beberapa kain. Tapi saat pulang, kulihat kamu sudah selesaikan krisis ini. Gianni, tak pernah kusadari kamu sehebat ini. Aku melihatmu berdiri sendiri. Di depan para pekerja itu, tapi kamu tetap tenang tanpa rasa takut. Benar-benar mempesona. Kenapa bicaramu hari ini jadi begitu manis? Gianni,
Sebelumnya aku selalu mengabaikanmu. Juga tidak pernah benar-benar mengenalmu. Mari kita bercerai. Apa? Aku bilang mari kita bercerai. Bukankah kamu selalu ingin bercerai sebelumnya? Sekarang, seperti yang kamu inginkan. Jadi, ini adalah makan malam terakhir. Baik. Aku setuju. Kamu sudah bebas. Sekarang kita sudah bercerai. Bolehkah aku bertanya, apa alasan perceraian ini? Jika kamu butuh bantuanku, tapi kamu harus menceraikan Jiang Yan. Keluarga ini tidak akan pernah mengizinkan seorang gadis desa yang bahkan tidak kuliah menjadi menantuku. Sebagai menantu. Jiani, aku suka padamu. Dulu kita menikah untuk membalas budi atas jasa ayahmu yang menyelamatkan nyawa. Antara kita tidak ada perasaan. Sekarang kamu sudah punya karier sendiri. Aku pikir sudah saatnya melepaskanmu. Baik. Semoga masa depanmu cerah. Baru-baru ini, ada kabar baik dari pabrik Garmen Jaya. Penjualan tahunan pabrik ini melampaui jutaan. Seri kreatif karya Gianni tampil di Paris Fashion Week. Dalam 3 tahun, Gianni menjadikan pabrik Garmen Jaya kerajaan garmen terbesar di negara ini. Selamat kepada Gianni, diliput Lime sebagai wanita terkaya di tanah air. Gianni, selamat. Akhirnya kamu berhasil mewujudkan impian. Gianni, Apa yang kamu lakukan? maaf ya. Sepertinya aku terlalu merindukannya, sampai-sampai aku mulai berhalusinasi.